Setiap tahun, jutaan dari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi, jujur deh, pernah nggak sih Anda ngerasa, di tengah-tengah nahan lapar dan haus, ritual ini kok rasanya jadi kayak rutinitas aja ya? Kayak ada yang kurang gitu? Nah, ternyata perasaan itu bukan cuma kita yang ngerasain. Panji Pragiwaksono aja pernah ngaku, selalu saya lakukan, namun kosong maknanya. Wah, ini dalam banget ya. Kita puasa, kita ikutin aturannya, tapi beneran nyambung nggak sih sama esensinya? Atau jangan-jangan ya itu tadi, cuma jadi kebiasaan tahunan aja? Oke, jadi apa sih sebenarnya tujuan kita puasa di bulan Ramadan? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Di sini kita bakal coba bedah barang-barang langsung dari sumbernya buat nemuin lagi makna asli dari bulan suci ini. Dan siapa tahu jawabannya bisa-bisa ngubah total cara pandang Anda tentang Ramadan. Kita mulai dari sini dulu ya. Puasa kosong makna. Ini tuh perasaan yang kayaknya kita semua kenal banget. Kalau ditanya, puasa itu apa? Jawaban otomatisnya ya, nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Udah, titik. Banyak banget loh dari kita yang puasanya lancar jaya, nggak bolong. Tapi, ya itu, rasanya cuma soal ngatur rasa lapar. Atau mungkin bonusnya nurunin berat badan. Iya sih, puasa emang bagus buat badan. Tapi, di dalam hati kita tuh kayak ada yang bisikin. Masa sih cuma segini doang? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar urusan perut kan? Nah ini dia nih, disinilah kita masuk ke miskonsepsi utama Ramadan. Gimana kalau ternyata cara kita memandang Ramadan selama ini itu kurang tepat, keliru fokusnya. Coba deh kita lihat perbandingannya. Fokus kita kebanyakan, ya kan, soal menahan lapar dan haus. Perjuangan fisiknya. Padahal kalau kita balik lagi ke sumber utamanya, ke Al-Quran, ternyata yang jadi jantungnya Ramadan itu sesuatu yang beda banget. Dan ini dia, kuncinya, langsung dari Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi, keistimewaan Ramadan itu ternyata bukan karena puasanya, tapi karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Wow, ini benar-benar mengubah segalanya kan? Pemahaman baru ini membara kita ke ide yang menarik. Puasa, efek samping Al-Quran. Maksudnya apa? Jadi, puasa itu bukan main eventnya, bukan acara utamanya. Puasa itu lebih kayak sebuah alat, sebuah tool yang super canggih yang dirancang untuk membantu kita mencapai tujuan yang sebenarnya. Jadi kalau gitu kita bisa definisiin ulang puasa. Puasa itu adalah sebuah metode, sebuah cara buat ngilangin segala macam distraksi, kayak makanan dan keinginan-keinginan lain, supaya apa? Supaya kita punya lebih banyak waktu dan lebih banyak fokus untuk Al-Quran. Jadi puasa itu bukan tujuan akhirnya, tapi caranya. Gimana caranya? Gini deh, coba bayangin. Hidup kita kan penuh banget sama distraksi ya kan? Salah satu yang terbesar itu sebenarnya urusan makan. Mikirin mau makan apa, nyiapinnya, terus makannya. Itu kan butuh waktu dan energi mental. Nah, dengan puasa, semua aktivitas itu kita pause dulu. Tiba-tiba kita jadi punya banyak waktu luang dan pikiran yang dijernih. Nah, ruang kosong inilah yang idealnya kita isi. Diisi dengan interaksi sama Al-Quran. Analogi ini relate banget nggak sih? Kalau lagi asyik nge-game atau lagi maraton nonton series, dipanggil makan aja kadang kita cuekin kan? Ntar dulu lagi seru. Nah, fokus kayak gitu tuh datangnya alami karena kita benar-benar tenggelam dalam sesuatu yang menarik. Bayangin deh kalau interaksi kita sama Al-Quran bisa semenarik dan seasyik itu. Itu tantangannya. Oke, tapi interaksi dengan Al-Quran itu maksudnya apa sih? Ini penting banget ya, karena interaksi itu jelas lebih dari sekedar, ya udah baca aja dari awal sampai akhir. Interaksi itu bisa macem-macem bentuknya. Bisa dengan dengerin lantunan ayatnya, itu udah interaksi. Tentu, membacanya juga interaksi. Tapi ada yang lebih dalam lagi, merenungkan maknanya. Atau yang kita kenal dengan tadabbur. Coba hubungkan pelajarannya sama kehidupan kita. Ayat ini kok kayaknya pas banget ya sama masalahku sekarang. Dan puncaknya, ia mencoba menerapkan ajaran-ajarannya. Itu baru interaksi yang utuh. Oke, terus buat apa kita ngelakuin ini semua? Apa untungnya fokus sebulan penuh kayak gini? Nah, disinilah kita ngomongin tujuan jangka panjangnya. 1 bulan untuk 11. Ada yang ingat ruang roh dan waktu di Dragon Ball? Tempat di mana para Saiyan latihan, jadi mereka bisa jadi super kuat dalam waktu singkat? Nah, anggap aja Ramadan itu kayak ruang latihan spiritual versi kita. Tempat kita ngejimin jiwa kita. Idenya gini, semua energi spiritual, semua bekal yang kita kumpulin selama 1 bulan Ramadan ini,
itu tuh buat ngidupin kita selama 11 bulan ke depan. Jadi, Ramadan itu ibaratnya waktu kita ngecas. Ngecas baterai spiritual kita sampai penuh, biar kuat ngadepin 11 bulan sisanya. Oke, jadi gimana cara kita nerapin semua ini? Yuk kita rangkum jadi sebuah fokus baru untuk bulan suci. Kerangka barunya tuh simpel. Kita geser fokus kita. Dari yang tadinya cuma soal menahan lapar, menjadi momen untuk terhubung dengan Al-Quran. Dari yang tadinya ngerasa Ramadan itu bulan yang berat, penuh beban, menjadi bulan yang penuh kesempatan. Dan yang paling penting, dari yang otaknya mikirin buka puasa nanti makan apa ya, menjadi fokus pada interaksi spiritual. Intinya, kita geser fokusnya dari urusan perut ke urusan jiwa. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Gimana kalau Ramadan kali ini tujuan kita bukan lagi sekedar bertahan hidup sampai maghrib, tapi berinteraksi? Mungkin perubahan niat yang kelihatannya kecil ini justru bisa mengubah total seluruh pengalaman Ramadan kita tahun ini.